Perkenalkan, nama saya Alessandro Edison Jululu dengan NIM 200302061, jurusan Administrasi Bisnis, kelas C semester 1. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mereview buku ke-13 mata kuliah Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai isi dari buku 13. Sosiologi bersifat kumulatif dan progresif. Abstrak asumsi bahwa sosiologi bersifat kumulatif dan progresif adalah karakteristik dari kebanyakan pengajaran dan penelitian. Tetapi klaim semacam itu diragukan karena prestasi umumnya diberikan untuk pekerjaan yang dianggap asli, meskipun penilaian tersebut bersifat subjektif, dan semakin mudah untuk membuat semakin sedikit orang yang mengetahuinya sejarah disiplin ilmu tersebut. Selain itu, fakta bahwa perubahan masyarakat membuatnya mudah untuk menghasilkan temuan yang tampaknya baru, meskipun menghasilkan data baru, tidak setara dengan menambah pemahaman sosiologis. Disiplin dilumpuhkan oleh prevalensi kekeliruan kata terbaru ditambah dengan efek kesegaran dan pendeknya memori sosiologis. Akhirnya menolak perspektif yang sudah mapan atas nama kemajuan adalah cara yang mapan untuk memperoleh reputasi. Kemajuan adalah topik yang mungkin menjadi perhatian sebagai besar akademis. Lagi pula ini adalah sesuatu yang cenderung sering kita bicarakan saat kita mengukur kemajuan yang dibuat oleh siswa kita. Memang, dalam konteks ini cukup diterima begitu saja bahwa semakin akrab seseorang siswa dengan literatur dalam disiplin kita dan mampu memahami dan mengevaluasi materi ini secara kritis, maka dia dikatakan maju. Jika kita bertanya pada diri sendiri mengapa beberapa artikel dalam buku dikutip secara luas semenjak yang lainnya tidak, atau memangnya mengapa beberapa akademi diterbitkan dan yang lainnya tidak, atau mengapa beberapa sosiologi diberikan penghargaan dan penghargaan semenjak yang lainnya tidak. Kami cenderung menemukan bahwa jawaban biasanya dipakai dalam bahasa yang umum yang menekankan bahwa kebaruan atau originalitas. Memang ini adalah jawaban yang umumnya ditemukan dalam pembenaran untuk penghargaan ini, karena juga untuk keputusan tentang publikasi. Berkali-kali kata-kata untuk muncul dan di satu sisi tampaknya nalar cukup mampu. Lagi pula tidak ada yang akan diuji karena mengulangi rumus lama yang sama atau menyajikan interpretasi penjelasan atau catatan yang lama yang sama. Namun ini semua sama mengkhawatirkan untuk alasan yang lebih baik. Yang pertama adalah tingkat subjektif yang jelas yang mendasari penilaian semacam ini. Ini adalah poin yang dikemukakan oleh Herbert Gans yang mengamati bahwa melupakan masa lalu berfungsi untuk meningkatkan jumlah temuan asli, dan karenanya tentu saja jumlah artikel dan buku yang dapat diproduksi. Namun faktanya bahwa sosiologi menderita amnesia kolektif semacamnya itu sudah mapan. Tentu saja seperti yang diamati oleh Andre Abbott, terkadang seseorang benar-benar dapat menemukan kembali roda tersebut, namun seringkali roda baru terlihat sangat mirip dengan roda yang lama. Fakta bahwa sosiolog cenderung berasumsi bahwa memetakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan tambahan nyata untuk pemahaman disipliner mungkin adalah salah satu alasan utama untuk mengapa diasumsikan bahwa disiplin berkembang ketika ia tidak terjadi. Terlalu mudah misalnya
untuk berasumsi bahwa studi tentang fenomena sosial utama seperti kelas sosial harus menghasilkan tambahan yang nyata pada pemahaman sosiologis. Namun meskipun temuan yang berasal dari proyek semacam itu mungkin akan menambah pemahaman yang lebih baik dalam tentang masyarakat yang bersangkutan, dan karenanya adalah bahwa rasa hormat akan menjadi berharga dan menarik mereka yang tidak mewakili kenyataannya nyata. Peningkatan pemahaman disipliner, kecuali mereka yang berhasil menjelaskan fenomena umum, stratifikasi sosial ini adalah masalah utama dan mengukur kemajuan. Data baru semuanya sangat baik, tetapi kecuali jika dapat ditunjukkan untuk menjelaskan pertanyaan sentral umum yang sedang berlangsung di jantung disiplin. Maka itu hanya data baru. Kenyataannya adalah hal termudah di dunia untuk menghasilkan data baru dalam ilmu sosial. Jika tidak ada data yang lain, hanya berlalunya untuk waktu memungkinkan pergumulan data baru secara terus-menerus. Tetapi kemudian seseorang juga dapat menambahkan ke bentuk-bentuk baru yang tergantung pada ruang, pada waktu di mana data dikumpulkan untuk daerah yang berbeda atau dari kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Faktanya bahkan jika dua peneliti mempelajari fenomena yang persis sama dalam satu periode waktu yang sama dengan menggunakan metodologi yang sama, kemungkinan besar akan adanya perbedaan. Kemungkinan hasil ini terjadi kecenderungan untuk salah satu mengira kebaruan palsu untuk kemajuan sejati. Pemahaman dibantu oleh asumsi bahwa perubahan masyarakat membuat studi dan analisis lebih tua dan tidak relevan. Artinya kecenderungan para sosiolog untuk mengabaikan penelitian masa lalu semata-mata karena dilakukannya pada masyarakat yang masa lalu. Hari growth sosiologi. Abstrak sosiologi terjebak dalam semacam Groundhog Day abadi karena apa yang tampak seperti kemajuan sebagai besar terdiri dari daur ulang perspektif lama, tetapi sebagian besar dilupakan. Hal ini terjadi karena selain ketidaktahuan tentang sejarah disiplin ilmu, spesialisasi yang berlebihan telah mengakibatkan kurangnya ingatan bersama kolektif, yaitu materi yang diketahui oleh hampir semua sosiolog. Peningkatan pesat dalam buku ini dan jurnal telah mempercepat balkanisasi atau dekomposisi disiplin ilmu ini dengan perluasan perbatasan dengan mengorbankan inti yang membuat semakin tidak koheren. Sebagian besar perspektif telah terlupakan. John Scott adalah salah satu dari mereka yang percaya bahwa takdir subjek mencatat sejarah sosiologi ditandai dengan seringnya pertemuan kembali dan penyajian kembali tema-tema kunci. Ini adalah poin juga dikemukakan oleh halaman pembukaan teksnya yang menekankan bahwa ahli teori kontemporer sering menganggapnya pekerjaan mereka sebagai pendekatan baru atau arah baru untuk teori sosial yang secara khusus selaras dengan kondisi kontemporer. Namun terlalu sering usaha-usaha baru ini berakhir sebagai pernyataan kembali. Seluruhnya atau sebagiannya dari ide-ide yang dieksplorasi dengan baik oleh para penulis sebelumnya secara alami. Dia menyarankan bahwa pengenalan yang lebih baik dengan karya pendirian disiplin akan mencegah roda yang berulang kembali diciptakan kembali.
segala berantakan, pusat tidak dapat menahan. Fakta bahwa ingatan sosiologi biasanya sangat pendek tersebut dan seperti yang disarankan merupakan salah satu alasan utama mengapa sosiologi mengalami semacam hari Hockday yang abadi. Tetapi adanya di samping itu fitur lain dari memori sosiologi yang relevan dalam konteks ini, dan itu adalah kelangkaan yang relatif dari memori kolektif dalam disiplin, yaitu kepemilikan bersama oleh mayoritas sosiologi. Dari yang serupa pengetahuan dan pemahaman, Herbert Gans mencatat bahwa ini menunjukkan bahwa selain penyembahan umum, terdapat Durkheim, Marx, Weber, dan beberapa ahli teori klasik dan kontemporer. Spesialisasi yang terus meningkat memastikan bahwa tidak adanya seperti yang itu. Kelangkaan relatif memori kolektif dalam sosiologi yang juga membantu menjelaskan kurangnya asumsi, kurangnya penumpukan, kemudian pada giliran menjelaskan mengapa kita berputar-putar terlalu banyak. Sekarang saya hanya mengklaim bahwa ada semacam ingatan kolektif atau bersama ketika saya memulai karir saya dari awal tahun 1960-an sebagai besar sosiolog. Dari kenalan saya tidak peduli dan apa spesialisasi atau preferensi mereka terhadap perspektif teoritis, akan mengetahui dan kemungkinan besar telah membaca bahwa buku yang sama, dan akibatnya kami akan mendiskusikan publikasi baru, terutama tentang teori yang di antara kami sendiri. Saya tidak menyarankan bahwa ada kesepakatan tentang perspektif teoritis yang superior atau paling layak. Oleh karena itu, seruan untuk masa lalu yang indah ketika sosiolog terlibat dalam pertikaian dan perselisihan internal untuk di kehidupan kembali, karena hal ini membuat disiplin menjadi jenis usaha intelektual, kritis, kontra-intuitif, dan interdisipliner yang menarik. Karena itu ditakdirkan oleh tindakan diindahkan. Karena ini hanya memungkinkan jika ada memori kolektif yang cukup. 5. Padahal apa yang tentu saja membantu menumbuhkan rasa pengetahuan bersama atau kolektif pada tahun 1960-an sampai awal 1970-an, dan akibatnya terjadinya perselisihan ini adalah jumlah buku yang relatif kecil yang diterbitkan di salah satu tahun. Jumlahnya yang cukup kecil untuk memungkinkan pembacanya yang bersemangat dan rakus mengikuti karya yang baru diterbitkan. Ketidakkonsisten ini yang menurutnya pada dasarnya menjelaskan mengapa kami tidak membangun apapun yang kumulatif. Ketidakkonsisten ini jelas terlihat dalam sejauh mana inti dari disiplin, yaitu teori dan metode yang sendirinya telah menjadi toize, seperti yang dikemukakan Kieran Healy. Materi yang diberikan oleh rekan Jim Moody berupa data yang diekstrak dari Web of Science Database mengungkapkan bahwa outlet seperti metode dari riset serta sosiologis. Metode sosiologi yang sekarang menerbitkan artikel yang mungkin di masa lalu memiliki muncul di jurnal yang lebih umum. Demikian pula gagasan besar memungkinkan pernah diterima di ASR atau AJNS. Sekarang mungkin lebih menemukan tempat tinggal di tempat-tempat seperti teori dan masyarakat atau gender dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.